Shalom semuanya, kembali kita dalam bahasan Torah ke-11, Parasa Vaigas. Kejadian 44 ayat 18 sampai 47 ayatnya yang ke-27. Kita bahas Kejadian 44 ayat 18. Vaigas elaf Yehuda Vayomer bi Adoni Yedaber na avdecha Dafar be'azanei Adoni ve'alichar apecha be'avdecha ki hamocha kevaro. Dan Yehuda mendekat kepadanya dan dia berkata, "Oh Tuanku, mohon hambamu akan berbicara sepatah kata ke dalam telinga Tuanku, dan janganlah amarahmu panas pada hambamu, bahwa engkau seperti Firaun." Menurut Rabbi Yehuda, kata kerja Vaigas atau dia mendekat, ini menyiratkan pendekatan untuk berperang atau bertempur. Seperti dalam ayat 2 Samuel 10 ayat 13. Maka Yoab dan orang-orang yang bersamanya mendekat ke medan perang. Rabbi Nehemia berkata, kata kerja dia mendekat juga menyiratkan mendekat untuk perdamaian. Seperti dalam ayat Yosua 14 ayat 6. Kemudian anak-anak Yehuda mendekati Yosua. Orang bijak berkata, kata kerja dia mendekat menyiratkan dia datang mendekat untuk berdoa. Seperti dalam ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Pada waktu persembahan petang atau doa petang atau minha, terjadilah Nabi Elia mendekat atau Vaigas. Rabbi Eliezer kemudian menggabung semua pandangan ini, dan menurutnya Yehuda mendekati Yosef untuk ketiga hal ini. Jika harus perang, saya mendekati dia untuk berperang. Jika itu untuk berdamai, saya mendekati dia untuk berdamai. Tapi jika itu adalah untuk memohon, saya mendekati dia untuk memohon. Inilah strategi dari Yehuda. Karena dia tidak akan membuat kesalahan yang sama kepada Benyamin, seperti yang dilakukannya kepada Joseph. Yehuda menerapkan 3 strategi atau 3 pendekatan ini karena apapun resikonya, apapun yang akan terjadi, Benyamin harus kembali ke ayahnya. Karena itu adalah janjinya. Dan biarlah dia yang akan menebus kesalahan dan menjadi budak, karena dialah yang telah memberi pandangan untuk menjual Yosef sebagai budak. Inilah strategi yang dilakukan oleh strategi perang oleh Yehuda. Sedangkan Yosef menyusun strategi yang sedikit rumit, yang mencakup penahanan adiknya Benyamin. Dan setelah semua liku-liku plot ini, apa titik kritis yang memaksa Yosef untuk menyerah pada permainannya dan berteriak, "Aku adalah Yosef"? Jawabannya adalah Yosef sedang memainkan strategi pertobatan atau tesufah. Sebelumnya kita lihat apa yang Maimonides katakan tentang hukum pertobatan. Seseorang hanya dapat sepenuhnya bertobat untuk dosa yang dilakukan ketika dia ditempatkan dalam situasi yang sama yang membawanya pada dosa awal yang dilakukannya. Tetapi kali ini sekalipun ada kesempatan, tetapi dia tidak jatuh dalam godaan. Selanjutnya dia menjelaskan, jika seorang pria sebelumnya telah berdosa dengan seorang wanita, kemudian dia bertemu di negeri yang sama di mana dosa itu pernah dilakukan, dan pria tersebut masih mencintainya dan memiliki kesempatan untuk melakukan dosa dengan wanita tersebut, tapi dia dapat menahan diri untuk tidak berbuat dosa, itu adalah pertobatan yang lengkap. Mishneh Torah, Hilchot Tesufah, ayat 2, pasal 2 ayat 1. Jadi Yosef mengatur strategi yang rumit tapi sempurna dengan skenario situasi 22 tahun yang lalu ketika saudaranya menjual dia sebagai budak. Tanda pamungkas dari pertobatan atau tesufah dan transformasi mereka akan terjadi jika mereka berada dalam situasi yang sama seperti dosa yang mereka lakukan 22 tahun yang lalu. Sekarang target Yosef adalah Benyamin, anak Rahel yang sama dengannya, akan direbut dan ditahan sebagai budak. Yosef ingin melihat apakah sekarang mereka sudah berubah dan mampu untuk menolak untuk mengulangi kesalahan yang sama atau tidak. Yosef ingin melihat apakah anak-anak dari Lea masih membenci anak-anak Rahel atau tidak. Dalam satu midrash dikatakan bahwa adu strategi ini sangat menegangkan sehingga seluruh malaikat hadir untuk melihat perdebatan keras antara Yehuda dan Yosef. Sefer Hayasar sedikit menggambarkan kerasnya perdebatan antara Yehuda dan Yosef.
Yehuda katakan, apa yang akan kami jawab terhadap ayah kami tentang anak ini? Karena jiwanya akan berduka. Yosef menjawab, katakan kepada Yehuda, katakan bahwa tali akan mengikuti timbah. Ya, sebenarnya Yosef tahu bahwa masa masuk ke Mesir sudah dimulai. Ya, anak-anak keturunan Abraham ini sudah mulai harus masuk sesuai dengan perjanjian antara Sem dan Abraham. Kemudian karena Yosef katakan itu, Yehuda marah. Yehuda katakan, raja apa yang berbicara seperti itu? Celakalah raja sepertimu. Yosef bilang, tidak ada yang salah dengan kata-kata saya. Kamu telah menjual Yosef 2 kali ke orang Midian, dan kamu katakan kepada ayahmu binatang buas telah mencabik-cabiknya. Panaslah hati Yehuda. Kemudian dia katakan, lihatlah api Sikem telah menyala di dalam dadaku dan siap membakar negerimu. Yosef katakan, sesungguhnya Tamar telah memadamkan api Sikem itu. Tambah marahlah Yehuda. Ya, tetapi sebenarnya api yang Yosef maksud api yang dipadamkan oleh Tamar adalah api yang membunuh 2 anaknya Yehuda. Mendengar ini, kemarahan Yehuda meledak dengan membanting kakinya sehingga membuat seluruh Mesir seperti terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan ketika Yehuda membuka mulutnya dan berteriak, itu seperti auman seekor singa, sehingga membuat Mesir hingga ke Sukot mendengar suaranya. Firaun yang ada di atas takhta pun terjungkal jatuh, dan ibu-ibu yang mengandung baik di Mesir maupun di Gosen keguguran semuanya karena saking kuat dan kerasnya auman daripada Yehuda. Akhirnya Yosef sadar bahwa anak-anak Lea sudah tesufah atau bertobat. Dan di saat kritis karena amukan Yehuda yang tidak mereda, akhirnya Yosef pun mengakui dan berteriak, akulah Yosef, saudaramu. Dengan berbicara dalam bahasa Ibrani, juga membawa semua saudaranya ke suatu tempat yang aman dan menunjukkan tanda perjanjian sunat atau brit milah kepada saudaranya, dan percayalah mereka di sana. Dan terjadilah pertobatan atau tesufah antara anak-anak Yakov dalam kegembiraan bercampur juga dengan kesedihan. Toda Raba, Fe Sabat Shalom.